Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rahayu Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah apa yang akan saya ceritakan pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Pada malam hari ini kembali saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang saya dapat dari salah satu kiriman subscriber saya. Di sini kita sebut saja namanya Intan. Kisah ini terjadi pada tahun 2000-an dan terjadi di salah satu poli kandungan di salah satu rumah sakit besar di daerah Bogor. Intan ini merupakan salah satu bidan di rumah sakit tersebut. Jadi walaupun sudah terbiasa dengan kondisi rumah sakit tersebut dan memang sering merasakan hal-hal yang aneh, tetapi setiap kali jaga malam bagi teman-temannya Intan maupun Intan merupakan salah satu tantangan terberat bagi mereka yang pada saat itu tugas malam. Dan rumah sakit tersebut bukan jadi rahasia umum lagi ya mengenai kejadian-kejadian anehnya. Dan memang banyak sekali cerita-cerita misteri yang berkeliaran di luar sana. Dan yang paling terkenal adalah sosok wanita berlendir yang penghuni poli kandungan tersebut. Jadi sosok wanita berlendir tersebut seringkali menampakkan dirinya dan selalu terdengar senandungan suara seperti menidurkan anak bayi. Menurut cerita yang beredar, sosok wanita yang berlendir tersebut dulunya adalah bidan di rumah sakit tersebut yang meninggal dengan cara bunuh diri. Jadi bidan tersebut hamil di luar nikah dan lelakinya itu pergi meninggalkan beliau. Jadi karena depresi akhirnya meninggal dengan cara bunuh diri. Itu menurut cerita yang beredar di luar sana. Hampir seluruh bidan di sana memang sudah tidak asing lagi dengan sosok wanita tersebut. Karena setiap kali bidan-bidan ini tugas ya, apalagi jaga malam, sosok wanita tersebut kerap kali mengganggu mereka. Bahkan ada salah satu, bukan cuma satu sih sebenarnya, ada beberapa bidan sampai mengundurkan diri dikarenakan memang udah gak kuat dengan gangguan dari sosok tersebut. Sosok perempuan berwujudkan bidan yang sangat mengerikan tersebut seringkali mengganggu pada saat ada pasien yang melahirkan, tepatnya pada malam hari. Pada saat itu kita sebut saja di sini namanya Ibu Ani. Ibu Ani ini adalah salah satu pasien yang ingin melahirkan pada malam hari itu. Ibu Ani datang dengan pembukaan 7. Nah, jadi rekannya Intan ini tadi yang bernama Sisi melapor kepada Intan bahwa ada pasien yang bernama Ibu Ani sudah pembukaan 7 dan memang sudah hampir mendekati proses persalinan pada malam hari itu. Mendengar laporan dari salah satu kerabatnya Intan ini tadi, sontak wajah Intan ini berubah menjadi sangat pucat. Karena apa? Karena Intan ini sangat takut sekali apabila ada pasien yang ingin melahirkan tepatnya pada malam hari. Biasanya dari pihak rumah sakit atau bidan yang sedang berjaga, apabila ada pasien yang ingin melahirkan pada malam hari, biasanya sebisa mungkin itu ditahan proses persalinannya. Karena memang rumah sakit tersebut terkenal sangat angker gitu ya. Bagaimana caranya agar pasien ini tidak melakukan proses persalinan pada malam hari, lebih baiknya itu menjelang ke pagi hari. Tetapi setiap pasien itu kan berbeda-beda ya. Ada yang datang dengan kondisi pembukaan yang sudah lengkap, ada pula yang datang dengan pembukaan yang hampir lengkap. Apabila dari pasien ini sudah mau melakukan proses persalinan, dari rumah sakit juga tidak memiliki pilihan yang lain. Sebisa mungkin membantu proses persalinan tersebut. Namun selepas persalinan tersebut pasti ada saja kendala yang terjadi. Pada malam hari itu pasien Ibu Ani masuk ke dalam ruang persalinan pada pukul jam 1 pagi.
Intan dan Sisi ini menunggu pembukaan Ibu Ani sampai lengkap. Nah, jadi di ruang persalinan tersebut hanya ada Ibu Ani, Intan dan kerabatnya bersama suster yang lainnya. Ibu Ani ini tidak didampingi oleh suaminya karena pada saat dihubungi ternyata suami dari Ibu Ani ini sedang bekerja shift malam yang memang tidak bisa ditinggalkan pada saat itu. Para bidan yang bertugas pada malam hari itu standby menunggu proses pembukaan dari Ibu Ani ini sampai selesai. Suasana rumah sakit juga pada malam hari itu sangat sepi. Intan aja pada saat itu hendak keluar ya, melihat ke lorong rumah sakit itu seperti ada yang memperhatikannya. Dan yang membuat rumah sakit ini semakin menyeramkan karena beberapa spot lampu juga dimatikan pada malam hari itu. Di tengah rasa ketakutan, tiba-tiba Ibu Ani ini berteriak sangat kencang. Intan yang pada saat itu berada di dalam ruangan tersebut langsung berlari ya, mendekati Ibu Ani dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, Ibu Ani ini bilang sama Intan bahwa Ibu Ani melihat ada sosok perempuan yang sangat menyeramkan tidur di samping Ibu Ani di ranjang yang berbeda. Di dalam ruang persalinan tersebut ada 6 ranjang ya, yang hanya disekat dengan tirai saja. Dan kebetulan pada malam hari itu hanya Ibu Ani saja yang berada di dalam ruangan tersebut. Pada saat itu Ibu Ani ini posisinya sedang tidur miring ke sebelah kiri, sesuai anjuran dari ibu bidan yang berada di sana. Nah, pada saat Ibu Ani ini sedang merasakan kontraksi yang sangat luar biasa sakitnya, dari tirai sebelah kasur Ibu Ani terdengar ada suara perempuan yang sedang menyanyi bersenandung seperti menidurkan anaknya. Pada awalnya Ibu Ani ini berpikir ada perawat atau suster yang lain yang berada di sana. Dikarenakan Ibu Ani ini pada saat itu sedang kontraksi hebat, jadi Ibu Ani ini tidak terlalu memperdulikan dengan suara yang ia dengar dari balik tirai tersebut. Suara tersebut terdengar bersenandung lembut. Namun lama-kelamaan suara tersebut menjadi pekikan yang sangat kencang. Mendengar suara pekikan tersebut, Ibu Ani ini langsung refleks memanggil suster yang ia kira sedang berada di balik tirai tersebut. "Sus," panggil Ibu Ani yang sudah mulai merasa merinding. Pada saat Ibu Ani memanggil dengan kalimat "sus", suara tersebut tiba-tiba berhenti. Dan pada saat itu Ibu Ani merasakan ada sosok yang berada tepat di belakangnya. Hawa badan dari Ibu Ani ini mulai terasa panas. Keringatnya sudah mulai bercucuran. Karena sudah mulai merasakan hal yang tidak enak, akhirnya Ibu Ani memutuskan untuk menoleh ke belakang. Pada saat Ibu Ani menoleh ke arah belakang, ternyata di sana tidak ada satupun yang berdiri di belakangnya. Karena sudah mulai merasa gelisah, gak enak hati dan gak enak perasaan, Ibu Ani ini mengganti posisi tidurnya dari yang miring ke sebelah kiri berubah menjadi telentang. Pada saat posisi telentang, suara senandung tersebut kembali terdengar persis di sebelah Ibu Ani. Kali itu terlihat ada siluet perempuan yang sedang duduk di atas ranjang yang terlihat dari tirai tipis pembatas ranjang. Pada saat itu perasaan Ibu Ani ini sudah mulai gak karuan ya. Seluruh tubuhnya merinding dan rasa sakit kontraksi pun juga dikesampingkan dikarenakan perasaan takut yang sangat luar biasa. Senandung yang didengar oleh Ibu Ani ini merupakan senandung yang berasal dari Jawa yang terdengar sangat lembut. Pada saat itu Bu Ani ini memanggil suster-suster yang berada di dalam ruangan tersebut. "Sus, sus, suster," dengan badan yang sangat gemetar. Karena Ibu Ani ini mungkin sudah mulai menyadari bahwa ada makhluk lain yang berada di dalam ruangan tersebut. Dan memang pada malam hari itu Ibu Ani ini juga menyadari tidak ada pasien lain selain dirinya. Karena Ibu Ani ini penasaran siapa yang sebenarnya berada di sebelahnya itu, akhirnya
Ibu Ani ini menggerakkan badannya sedikit dan menyingkap tirai tersebut. Pada saat tirai tersebut dibuka, betapa terkejutnya Ibu Ani karena beliau melihat ada sosok perempuan yang duduk di atas ranjang dengan rambut hitam panjang dan basah. Seluruh tubuhnya ini putih pucat dengan urat-urat yang kelihatan, wajahnya juga sangat pucat dan bola mata yang putih seperti terbalik. Sosok wanita tersebut melihat ke arah Ibu Ani dengan tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-giginya dan mulut yang mengeluarkan lendir yang menetes. Sosok tersebut menolehkan pandangannya ke kiri dan ke kanan secara perlahan, sembari bersenandung lembut. Sontak Ibu Ani langsung membalikkan kembali badannya, melupakan kontraksi yang sangat sakit. Beruntung pada saat itu Intan dan Sisi ini langsung menghampiri Ibu Ani karena mendengar teriakan dari Ibu Ani tadi ya, spontan melihat sosok wanita yang menyeramkan tersebut. Dan pada saat Intan dan Sisi ini menghampiri Ibu Ani menceritakan semuanya. Intan dan Sisi hanya saling bertatap-tatapan. Intan dan Sisi ini berusaha untuk menenangkan Ibu Ani. Setelah menenangkan Ibu Ani, Intan dan Sisi ini mencoba untuk mengecek kembali pembukaan ya. Sudah pembukaan berapa Ibu Ani, dan ternyata pembukaan Ibu Ani ini sudah hampir lengkap. Bersamaan dengan hal tersebut, Intan ini sejujurnya sangat-sangat ketakutan bersama Sisi. Karena apa yang diceritakan dan apa yang dilihat oleh Ibu Ani merupakan adalah salah satu pertanda. Perasaan Intan pada saat itu sudah mulai nggak menentu, perasaannya benar-benar nggak enak. Tetapi Intan berusaha untuk menenangkan dirinya supaya kondisi di situ menjadi kondusif. Karena pembukaan Ibu Ani ini sudah hampir lengkap, Intan bersama kerabatnya Sisi ini mempersiapkan alat-alat medis untuk membantu proses persalinan tersebut. Dan Intan juga mencoba untuk mengecek ketuban dari Ibu Ani karena terakhir dicek itu ketubannya belum pecah. Pada saat ketuban Ibu Ani hendak dicek oleh Intan, betapa kagetnya Intan karena melihat Ibu Ani ini sudah duduk dengan tegap ya di atas ranjangnya tersebut sambil mengayun-ayunkan kakinya. Seketika langkah Intan ini terhenti, melihat dengan seksama kepada Ibu Ani. Sepertinya bukan Ibu Ani yang tadi merasakan sakit yang sangat luar biasa. Sosok yang dilihat oleh Intan pada saat itu sosok yang seperti menghilangkan rasa sakitnya. Ibu Ani duduk dengan santainya dan pandangan matanya lurus ke depan sambil bersenandung. Dan pada saat itu melihat ke arah Intan dengan tatapan yang sangat lirih. "Bu," panggil Intan. Namun Ibu Ani ini tetap tidak bergeming. Pada saat ditatap Ibu Ani, perasaan Intan ini tiba-tiba menjadi sangat takut. Dan tiba-tiba Ibu Ani ini berkata, "Ayo, keluarkan makananku," sambil mengusap-usap perutnya. Intan lalu bergegas memanggil Sisi, dan Sisi yang melihat kejadian tersebut dengan tegas menyuruh Intan untuk memanggil Pak Satpam. Seketika satu poli dengan perempuan semuanya datang dengan Pak Satpam. Pada saat itu ada Teh Lia, atasan dari Intan ini berkata, "Tolong kita kontrol diri kita ya, agar pasien yang baru saja melahirkan tidak mengetahui hal ini dan ikutan panik. Satupun yang berada di ruangan tersebut tidak ada yang berani mendekati Ibu Ani kecuali Pak Satpam." Ibu Ani yang pada saat itu masih tetap ya pandangannya lurus sambil mengelus-ngelus perutnya sambil bersenandung lembut. Malam itu kondisinya sangat kacau. Pasien sempat mengamuk dan para bidan yang berada di situ berusaha untuk memegangi badannya walaupun dengan perasaan yang takut. Melihat kondisi yang sangat tidak kondusif karena Ibu Ani tadi yang mengamuk,
dan takut membahayakan bayinya. Atas persetujuan dokter, akhirnya Ibu Ani dibius. Dan kondisi pada saat itu, kondisi janin sudah harus dilahirkan. Akhirnya dokter bersama bidan yang lainnya memutuskan untuk melakukan operasi sesar. Dan proses persalinan secara sesar berjalan dengan lancar, ibu dan bayinya juga selamat walaupun kondisi bayinya ini sangat kekurangan oksigen. Akhirnya bayi dari Ibu Ani ini melakukan perawatan intensif di rumah sakit tersebut. Jadi itu adalah pengalaman pertama kali Intan menangani atau melihat secara langsung proses persalinan dengan kondisi ibu yang sedang kesurupan. Tetapi keanehan tidak sampai di situ saja. Setelah proses persalinan dari Ibu Ani, Intan bersama teman-temannya malah seringkali diteror dengan lebih parah dan sangat terang-terangan. Jadi setelah proses persalinan Ibu Ani kemarin, bayi yang dilahirkan oleh Ibu Ani ini langsung Intan bersihkan. Dan bayi dari Ibu Ani pada saat dikeluarkan itu tidak menangis sama sekali. Intan berusaha untuk menepuk-nepuk tubuh dari bayi tersebut, bahkan menggoyang-goyangkan ya, mematik untuk bayinya ini merespon. Tetapi pada saat diperiksa, detak jantung bayi tersebut masih ada, hanya tidak menangis saja. Pada saat itu Intan tidak memiliki pilihan. Intan hanya menjalankan tugasnya sebagai bidan. Keselamatan bayi pada saat itu ada di genggaman tangannya. Walaupun kaki Intan ini masih sangat bergemetar ketakutan, Intan masih mencium wangi yang sama. Wangi tersebut masih ada dan tidak hilang. Dan seketika Intan mendengar di telinganya ada suara senandung yang sangat lirih. Intan semakin ketakutan bukan main. Ditambah Intan ini seperti ada orang yang berdiri dan sedang memperhatikannya di ambang pintu di belakangnya, yang memang pintu tersebut dibuka oleh Intan. Walaupun Intan ini tidak menoleh melihat ke belakang, tetapi Intan sangat yakin ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Tetapi Intan berusaha untuk tidak memperdulikan hal tersebut dan kembali melakukan aktivitasnya. Intan memutuskan untuk membaca surah-surah apapun yang bisa ia baca sambil mempercepat gerakannya untuk membersihkan bayi dari Ibu Ani. Semakin lama Intan berada di ruangan tersebut, sosok yang memperhatikan Intan ini tadi semakin nyata terlihat. Ditambah Intan juga merasa ya ada siluet hitam persis di atas kepala Intan. Seketika bayi Ibu Ani yang pada awalnya tidak menangis langsung menangis sangat kencang. Di sisi lain perasaan Intan ini merasa senang, namun di sisi yang lain Intan merasa sangat ketakutan bukan main. Namun tiba-tiba ada cairan kental yang menetes dari atas kepalanya. Cairan tersebut baunya sangat amis dan bercampur bau busuk. Namun seketika di batin Intan mengucap sangat kuat, bayi lahir, bayi mati. Bayi lahir, bayi mati. Begitu terus berulang-ulang sampai Intan ini tersadar dan langsung mengucapkan istighfar untuk melawan semuanya. Intan ini sangat takut kalau dirinya ini kerasukan sampai hilang kendali. Intan langsung bergegas mengambil bayi tersebut dan membawa dari ruangan tersebut. Malam itu terasa sangat panjang. Masing-masing dari teman-temannya Intan ini merasakan kejanggalan yang berbeda-beda. Ada yang mencium bau busuk, ada juga yang mendengar senandungan yang sama. Bahkan ada salah satu dari temannya Intan ini melihat Intan berjalan menemui Ibu Ani. Keesokan harinya mendapat kabar dari dokter bahwa bayi dari Ibu Ani ini membiru dikarenakan saturasi oksigennya menurun. Sudah dicoba memakai alat tetapi tidak cukup membantu. Nah, beruntung sekali karena pada pagi harinya ada pihak keluarga dari Ibu Ani yang sudah datang.
Dan pada saat Intan berusaha menjelaskan kepada Ibu Ani dan pihak keluarganya tentang kondisi terkini dari bayinya, Ibu Ani yang mendengarkan penjelasan tersebut langsung ketakutan dan berkata kepada Intan ingin segera pulang dan membawa bayinya. Intan yang mendengarkan hal tersebut juga kaget, berusaha mati-matian ya menjelaskan kepada Ibu Ani bahwa kondisi Ibu Ani pasca operasi itu harus dirawat minimal beberapa hari lagi di rumah sakit. Sedangkan kondisi dari bayinya pun juga masih harus butuh perawatan intensif, jadi belum diperbolehkan untuk dibawa pulang. Ibu Ani pada saat itu menangis histeris sambil mengatakan, "Kalian gak tahu kalau anak saya mau dibawa setan." Ucapan Ibu Ani tersebut membuat semuanya menjadi kaget. Lalu Intan menjelaskan kepada pihak keluarga apa yang sebenarnya terjadi tadi malam. Namun yang lebih mengagetkan karena pihak keluarga ini menceritakan apa yang diungkapkan oleh Ibu Ani. Ibu Ani ini menceritakan kepada keluarga yang datang bahwa pada saat ia tidak sadarkan diri, mungkin sedang proses operasi tersebut ya, Ibu Ani ini seolah-olah sudah berada di rumah sakit tersebut dengan keadaan semua lorong sangat gelap. Rumah sakit itu seperti tanpa penerangan apapun. Banyak ari-ari dan mayat janin bergelimpangan. Rumah sakit tersebut seperti tidak ada penerangan sedikit pun. Yang Ibu Ani lihat hanya banyak sekali ari-ari dan janin-janin yang bergelimpangan. Dan Ibu Ani juga melihat ada sosok perempuan yang sama pada saat di ruang persalinan sedang jongkok di ujung lorong. Pada saat itu Intan dan temannya hanya bisa terdiam. Karena Intan juga tidak bisa menyalahi prosedur rumah sakit. Akan tetapi bagaimanapun alasannya, Intan juga tidak bisa memperbolehkan Ibu Ani untuk pulang dikarenakan kondisi Ibu Ani dan anaknya. Entah bagaimana caranya tentang poli kandungan yang menangani pasien yang ingin melahirkan dan pada saat itu kesurupan, beritanya itu sudah sangat menyebar ke seluruh rumah sakit. Hal tersebut membuat semua staf yang sedang berjaga semakin tidak nyaman. Jadi semakin berjaga tentang hal-hal yang merasa janggal. Shift malam pada saat itu menjadi momok yang sangat menakutkan untuk Intan dan rekan-rekan kerjanya yang lain. Kalau ada pasien yang datang, seluruh bidan yang sedang berjaga hanya bisa berharap semoga pasien tersebut melahirkannya pagi hari atau siang hari saja, agar kejadian yang tidak diinginkan tidak terjadi kembali. Setelah kejadian tersebut, Intan dan rekan-rekan kerjanya yang lain juga semakin sering diganggu. Sisi pun juga seringkali melihat ada sosok perempuan yang diceritakan atau yang dilihat oleh Ibu Ani sebelumnya. Sosok perempuan yang dilihat oleh Sisi ini seringkali terlihat merangkak dan dari mulutnya keluar lendir yang sangat kental. Makhluk tersebut menampakkan dirinya sambil menjilat-jilat lantai. Sisi yang melihat kejadian tersebut seringkali pingsan dan setelah itu Sisi ini menjadi sakit-sakitan. Bukan cuma Sisi saja, Intan bersama kepala rumah sakit beserta staf-staf yang lain yang pada saat itu sedang berjaga malam pun juga diusik dan diganggu ketenangannya oleh makhluk tersebut. Dan bukan cuma itu saja, selain teror dari penampakan atau sosok perempuan tersebut, tingkat kematian bayi di rumah sakit pun juga semakin tinggi. Akhirnya pasien yang datang pun semakin berkurang dikarenakan takut dan rumah sakit tersebut ditutup oleh pemiliknya. Nah, jadi untuk rumah sakitnya ini tidak dikasih tahu ya teman-teman oleh Intan yang menceritakan atau mengirimkan kisah ini karena bersifat privacy dan sampai sekarang rumah sakitnya pun juga masih ada. Tetapi saya juga nggak tahu rumah sakitnya di mana. Yang jelas ini adalah pengalaman pribadi Intan dan cerita ini juga banyak sekali ya diceritakan oleh konten kreator yang lainnya, sempat viral katanya.
Nah, mungkin lain waktu saya akan cari tahu di mana rumah sakit tersebut di daerah Bogor dan mungkin kita bisa melakukan penelusuran di sana. Nanti saya bakal korek-korek Intan yang menceritakan atau mengirimkan kisah ini agar beliau memberitahu apa nama rumah sakit tersebut dan di mana lokasinya. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat Intan yang sudah mengirimkan kisah ini kepada saya. Semoga teman-teman yang mendengarkan kisah ini juga dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang saya ceritakan barusan. Buat teman-teman yang mungkin memiliki pengalaman yang sama, memiliki pengalaman misteri atau cerita misteri, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Kita berbagi cerita di sini dan insya Allah saya akan menceritakan kembali kisah atau pengalaman dari teman-teman semuanya. Atau mungkin teman-teman ingin bercerita secara langsung di studio saya juga boleh. Teman-teman boleh DM ke Instagram saya, cukup bilang, "Kak, aku mau cerita dan aku mau menceritakan secara langsung." Nanti ada admin yang akan menghubungi teman-teman semuanya. Atau mungkin teman-teman gak sempat nih datang ke studio saya bersama tim akan mendatangi teman-teman untuk menceritakan pengalaman misteri dari teman-teman semuanya. Itu termasuk dalam segmen silaturahmi. Jadi teman-teman jangan lupa saya tunggu DM Instagramnya. Dan buat teman-teman yang sudah membagikan pengalaman misterinya, terima kasih banyak dan insya Allah satu persatu saya akan menceritakan pengalaman misteri dari teman-teman semuanya. Dan apabila pengalaman misterinya tidak saya ceritakan, mohon maaf dikarenakan mungkin ceritanya terlalu pendek, jadi tidak masuk durasi untuk saya upload ke video di YouTube. Terima kasih sekali lagi dan buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa dukung selalu channel YouTube saya Rahayu Fajri supaya channel ini bisa berkembang dengan cara diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.